Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera saya sampaikan kepada Pak Gali dan seluruh hadirin yang menonton video presentasi kami. Kami dari kelompok Sigemoy, saya Ratu Hanifah bersama rekan saya Sofia dan juga Muhammad Dias dengan bangga mempersembahkan bisnis model kami dengan bisnis bernama Sigemoy yang menyediakan dessert berkualitas dan juga modern dengan rasa yang pastinya enak. Selamat menyaksikan. Tim kami terdiri dari individu-individu berbakat dengan latar belakang dan pengalaman yang kuat yang sedang belajar di jurusan manajemen Universitas Indonesia. Tim kami terdiri dari 3 C-level. Yang pertama ada Ratu Hanifah sebagai Chief Executive Officer, lalu ada Muhammad Dias sebagai Chief Financial Officer, dan yang terakhir ada Sofia Kayunisa sebagai Chief Marketing Officer. Setiap individu yang membangun tim ini memiliki latar belakang dan pengalaman yang kuat sehingga dapat menjadikan Sigemoy menjadi bisnis yang sukses ke depannya. Oke, dalam problem opportunity-nya, bisnis si gemoy, tren dessert modern saat ini semakin diminati terutama di kalangan mahasiswa dan juga anak muda. Namun, pasar saat ini tuh, didominasi oleh produk yang sederhana dengan visual yang kurang menarik. Akibatnya konsumen banyak merasa bosan dan juga tidak puas. Dan dari alternatif yang ada seperti snack ringan atau dessert konvensional seringkali kurang menarik, mahal, dan juga sulit diakses. Data menunjukkan bahwa tren dessert lucu meningkat 20% per tahun dengan 80% mahasiswa lebih memilih produk menarik untuk diunggah di media sosial dan 60% bersedia membayar lebih untuk dessert unik. Oleh karena itu, kami melihat ini sebagai peluang besar bagi si Gemoy untuk menghadirkan dessert yang kreatif dan juga menyenangkan dan juga mudah diakses. Untuk melihat market potensialnya, kami melakukan analisis TAM Samsung dengan TAM yaitu 30 juta dari target populasi dikali 10% asumsi konsumen dessert pudding dikali 24 asumsi pembelian dessert dalam setahun dikali 10.000 rata-rata harga dessert. Dan dengan SAM 40% dari TAM yang merupakan populasi kota besar dan juga SOM yaitu SAM dikali 0,5% asumsi penetration rate awal si Gemoy di dalam dunia bisnis dessert dan menghasilkan SOM mencapai 1,44 miliar rupiah per tahun. Untuk market potensialnya, kami melakukan survei kepada 60 responden, di mana 40 responden merupakan customer Sigemo dan juga 20 responden merupakan calon customer. Dengan key takeaway dari sisi customer, mayoritas pembeli puas dengan rasanya sebanyak 52%, dengan mayoritas pembeli juga puas dengan kemasan sebanyak 57% dan juga proses pembeliannya mudah sebanyak 50%. Dengan kemungkinan tinggi untuk membeli lagi sebanyak 50% karena tampilannya yang unik dan juga sesuai dengan ekspektasi. Dan dari sisi calon customer, mayoritas calon pembeli menyukai dessert seperti jelly dan puding sebanyak 85% dan mayoritas tertarik dengan konsep unik si gemoy sebanyak 35% dan juga cenderung lebih tertarik membeli jika ada diskon sebanyak 45%. Oke, dari seluruh problem, opportunity, dan juga analisis pasarnya, kami menghadirkan si Gemoy sebagai bisnis dessert yang lucu, unik, dan menyenangkan di tengah tren dessert kekinian. Apa itu si Gemoy? Si Gemoy adalah brand dessert yang menawarkan jelly, puding, yang berbentuk karakter lucu, lengkap dengan topping liquid. Kami menggabungkan rasa unik seperti matcha, coklat, dan juga dengan desain jelly dan puding yang playful dan juga warna-warni. Dan why us? Karena si Gemoy memiliki menjawab kebutuhan akan dessert yang tidak hanya lezat tapi juga menyenangkan secara visual dan juga emosionalnya. Kami menciptakan pengalaman yang dimana kita menghadirkan membuat konsumen merasakan kebahagiaan setiap gigitannya sekaligus menghadirkan pilihan yang kreatif dan berbeda dari yang lain. Dari how-nya, kami menghadirkan dessert unik yang memadukan kreativitas, bentuk, kualitas rasa, dan juga pengalaman visual yang memikat. Dan dengan fokus inovasi tren kekinian, si Gemoy dirancang untuk memberikan kebahagiaan di setiap gigitannya. Oke, si Gemoy sendiri memiliki 3 produk utama. Yang pertama adalah Gemoy Punch, yaitu minuman dessert dengan pilihan rasa liquid seperti coklat dan juga matcha yang di-custom dengan topping seperti puding, boba, ataupun sereal. Yang kedua adalah jiggly pudding, puding lembut berbentuk lucu seperti kelinci panda untuk next batch-nya. Dan yang ketiga adalah mochi daifuku, yaitu mochi lembut dengan isian stroberi segar, paduan rasa manis dan segar yang unik. Dan dari sini menghasilkan benefit berupa dessert dengan harga terjangkau namun tetap menarik secara visual, dan produk yang kedua adalah produk unik dan instagramable yang dapat meningkatkan daya tarik konsumen terutama di kalangan mahasiswa dan juga Gen Z, dan yang ketiga adalah pengalaman praktis dan menyenangkan yang memberikan kepuasan setiap gigitannya.
Dari sisi kompetitor analisisnya, dibanding dengan kompetitornya, Sigmoy unggul dengan puding yang kekinian dan juga harga yang terjangkau. Dan di sini kita mengambil dua kompetitor utama, yaitu dari Puyo dengan produk utamanya yaitu puding lembut dengan berbagai rasa, dan juga adanya Milop, puding dan dessert berbahan dasar susu. Kami hadir untuk menjawab kebutuhan pasar yang menginginkan dessert inovatif dan terjangkau. Personal utama kami adalah individu yang mencari keseimbangan antara rasa, kualitas, dan harga. MVP validation yang pertama yaitu Fabian, seorang mahasiswa yang suka mengeksplorasi makanan viral dan tren kuliner terbaru. Fokus utama Fabian adalah eksklusivitas, rasa, dan harga yang terjangkau. Preferensi Fabian membantu kami meningkatkan fitur seperti rekomendasi makanan lokal dan filter kategori. Yang kedua adalah Karisa, seorang anak muda ibu kota yang aktif di media sosial dan tertarik mencoba dessert baru. Pentingnya eksklusivitas rasa dan estetika menjadi kunci daya tarik bagi Karisa. Rekomendasinya adalah untuk terus meningkatkan aspek estetika dan rasa untuk memenuhi ekspektasi konsumen seperti Karisa. Yang terakhir, Aliana, seorang micro-influencer yang berfokus pada makanan viral dengan tampilan menarik. Penekanan pada estetika dan inovasi rasa menjadi daya tarik utama bagi Aliana. Dengan feedback mendukung penciptaan fitur interaktif seperti coba dulu sebelum beli untuk meningkatkan keterlibatan. Selanjutnya di Value Proposition Canvas, Sigma menawarkan solusi praktis dan inovatif bagi pelanggan yang mencari dessert berkualitas dengan gain creators, yaitu berbagai pilihan rasa, kemasan praktis, dan promo menarik. Kesimpulannya, dengan mengatasi kendala seperti pilihan rasa yang terbatas, produk kami menjadi solusi utama untuk kebutuhan dessert. Ke BMC kami fokus pada kolaborasi dengan supplier dan influencer untuk meningkatkan brand awareness dengan channel utama berupa event bazar, pop-up store, dan media sosial. Nilai utama yang ditawarkan adalah dessert unik dengan rasa inovatif dan kemasan menarik yang cocok untuk segmen mahasiswa dan pecinta kuliner. Dari go-to-market strateginya, Sigemoy menggunakan sosial media, kolaborasi influencer, dan juga pop-up event di bazar. Dari media sosialnya, kami menggunakan Instagram, namanya si.gemoy.door, dan di sini juga ada story highlights-nya dan juga Instagram feeds-nya yang disusun sedemikian rupa agar menarik audiens. Dan juga di sini kolaborasi influencer, kita menggunakan teman terdekat kami yang merupakan micro influencer yaitu Eliana, dan dia di TikTok, dan kami merekomendasikan konten-konten sebagai berikut. Dan yang ketiga, melalui pop-up event di bazar kemarin kita lakukan pada acara Moving Spree Market yang diselenggarakan oleh Proms FEB UI di bulan November. Dan dari marketing strateginya, si Gemoy membuat grand campaign yaitu Manisnya Hidup Bersama si Gemoy dengan digital campaign melalui konten media sosial, yaitu dengan user generate content pengalaman makan si Gemoy, terus ada seasonal package contohnya si Gemoy Valentine ataupun Ramadan package Gemoy, dan juga polls and quizzes seperti rasa apa yang akan rilis ke depannya. Yang kedua dengan influencer collaboration, di sini kami menyarankan adanya dengan One Bite Big Bite dengan konten contoh seperti satu hari bersama si Gemoy, dan juga kita melakukan email dan chat marketing untuk re-engagement terhadap calon customer ataupun customernya. Yang kedua dengan offline activation, yaitu dengan pop-up store di bazar-bazar seperti Brightspot, Pasaria, dan juga Lala Market yang dengan targeting milenial dan juga Gen Z. Lalu juga dengan workshop, misalnya dengan workshop bikin dessert gemoy. Dan yang terakhir adalah loyalty program dengan student deals yang itu memberikan diskon 10% sampai 15% untuk mahasiswa yang menunjukkan KTM atau kartu tanda mahasiswanya. Lalu dengan adanya juga bundling promos seperti menghadirkan paket ulang tahun gemoy yang berisikan berbagai rasa, dessert, dan juga kemasan-kemasan yang unik. Untuk melakukan proyeksi keuangan, pertama-tama kami menghitung cost of goods sold dari setiap produk yang kami punya. Kami memiliki 3 produk utama, yaitu Gemoy Punch, Jiggly Pudding, dan juga Mochi. Untuk Gemoy Punch, kami menemukan COGS sebesar 7.400 dan kami bandrol dengan harga 15.000 yang akan menghasilkan margin per unit sebesar 7.500 atau percentage yaitu 101% dari modalnya. Untuk produk kedua kami yaitu Jiggly Pudding, kami menemukan COGS dari Jiggly Pudding hanya sebesar 3.900 dan kami jual dengan harga 10.000 sehingga memiliki percentage margin per unit sebesar 153% dari modalnya. Dan yang terakhir yaitu Mochi Daifuku, kami memiliki COGS per unit yaitu 7.700 dan kami jual dengan harga 15.000 sehingga mendapatkan percentage margin per unit sebesar 93%.
Selanjutnya, kami melakukan kalkulasi setup cost, yaitu biaya yang diperlukan untuk memulai bisnis dan mempertahankan operasional bisnis selama 3 bulan pertama. Di sini kami membagi menjadi 3 biaya utama, yaitu startup cost, capital working in progress, dan starting operations. Dan diperlukan modal awal sebesar Rp48 juta dengan rincian yang bisa dilihat di dalam layar. Kami juga melakukan perencanaan sales atau sales plan yang kami lakukan untuk 1 tahun pertama, yaitu dimulai dari bulan Januari sampai bulan Desember yang meningkat setiap bulannya, dan juga kami melakukan 5 years sales forecast, yaitu forecast penjualan selama 5 tahun ke depan dengan growth sebesar 20% setiap tahunnya. Dengan rata-rata penjualan harga kami di 15.000, di sini menunjukkan bahwa cash inflow per year kami akan meningkat setiap tahunnya dan menunjukkan bahwa ini merupakan bisnis yang sehat. Tidak hanya sales, kami juga melakukan hiring plan, di mana di sini kami melakukan hiring plan untuk 1 tahun pertama, di mana hanya ada kami sebagai selevel yang akan bekerja dan meng-hire 1 freelance untuk menjaga bazar, karena bisnis kami berbasis bazar untuk menjual produknya. Dan tidak hanya itu, kami juga melaksanakan hiring plan untuk 5 tahun ke depan, di mana setiap gaji dari setiap karyawan akan meningkat sebesar 500.000 setiap tahunnya. Dan pada akhirnya kami melakukan penghitungan Profit and Loss Statement atau yang bisa dikenal dengan P&L Statement untuk melihat kelayakan dari bisnis kami. Setelah kami menghitung di income statement dari revenue dan juga outflow, kami menemukan bahwa bisnis kami memiliki ROI sebesar 49,76% dan payback period hanya dalam waktu 7 bulan dan net present value hingga Rp450 juta dengan cash flow projections yang meningkat setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa bisnis kami layak dan sehat untuk dijalankan. Terakhir, kami melakukan unit economy analysis dengan BEP calculations dan kami menemukan bahwa bisnis kami akan mencapai BEP pada unit ke 1813. Setelah ke unit ke 1813 yaitu unit ke 1814 itu merupakan profit bagi kami atau BEP rupiahnya pada 27 juta. Kami juga melakukan analisis balance sheet dan menunjukkan bahwa neraca pada tahun pertama operasional menunjukkan posisi keuangan yang positif yang mengidentifikasikan bahwa bisnis Sigemoy berada dalam kondisi keuangan yang sehat dan siap untuk dijalankan. Sekian penjelasan presentasi bisnis model kami yang berjudul Sigemoy. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.